Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita akan melanjutkan materi kedua di bab 2 di semester 2 mengenai bioteknologi. Nah, di bioteknologi kita akan mempelajari mengenai peranan bioteknologi dalam kehidupan lingkungan kehidupan kita. Nah, itu ada di bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan lingkungan. Ada lagi nih dari bidang forensik. Nah, sebelum ke penerapannya, kalian harus tahu dulu nih. Kalian pernah lihat keju atau pernah makan keju? Pasti tahu ya, keju itu seperti apa dan rasanya pun seperti apa. Ibu yakin nih, semua di kelas 9 pasti tahu ya yang namanya keju itu seperti apa. Karena di lingkungan sehari-hari sekarang, kita ini sering lihat keju di setiap makanan. Mau makanan yang sudah instan atau baru dibuat. Misalkan di ayam geprek pun itu ada yang namanya keju mozzarella ya. Nikmat sekali ya, rasanya pun pasti kalian sudah tahu nih. Tapi kamu tahu nggak sih kalau misalkan kecap, roti, tempe, mentega, tape, bahkan keju yang sering kalian makan itu merupakan hasil dari proses bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios merupakan hidup, tekno itu merupakan penerapan, dan logos itu adalah ilmu. Nah, dari situ kita bisa memahami kalau bioteknologi adalah ilmu yang prinsip-prinsip penerapan biologi, ya. Nah, jadi bioteknologi ini merupakan cabang dari ilmu biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan jasa. Jadi memang ya, bioteknologi ini memang membuat makhluk hidup dari makhluk hidup yang ada. Nah, hal ini dilakukan oleh lingkungan kita biasa yang menghasilkan makhluk hidup seperti hewan ternak dan tumbuhan yang bersifat unggul melalui rekayasa genetika. Nah, makanya dari biologi misalnya kita bisa makan semangka yang tanpa biji misalkan, atau ada tomat yang berwarna ungu. Nah, itu adalah buah hasil rekayasa genetika. Nah, biasanya memiliki daya tahan yang lebih bagus dibandingkan tumbuhan biasanya. Nah, itu rekayasa genetika seperti itu. Tapi bioteknologi tidak selalu menggunakan teknologi yang canggih, melainkan dari zaman dulu itu orang tua kita dulu, prinsip bioteknologi ini sudah dipergunakan. Dengan prinsip biologi kita bisa menikmati seperti tempe atau yogurt ya. Tempe yang kita makan sehari-hari itu dibuat dari hasil apa? Hasil fermentasi. Dari hasil fermentasi kacang kedelai. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan jamur. Nah, jamur ini kalau bahasa Latinnya adalah Rhizopus oligos. Nah, nanti lanjutkan. Bahan pembuatnya adalah tempe ini biasanya disebut dengan ragi tempe. Nah, kalau pada yogurt itu adalah susu difermentasikan dengan bakteri yang bernama Lactobacillus apa? Nanti kalian cari ya. Selain dalam hal pangan, bioteknologi juga berguna dalam bidang jasa. Misalnya nih, dalam proses pengolahan limbah, pemisah antara logam dan pemberantasan hama. Biasanya itu dipergunakan dari teknologi biologi ya. Nah, tapi gimana ya membedakan produk hasil bioteknologi dan yang bukan? Pasti susah ya. Kita bisa membedakannya melalui ciri-ciri khas produk bioteknologi. Jadi ada beberapa ciri-ciri nih, biar kita bisa membedakan. Nah, ciri-ciri produk bioteknologi itu untuk bisa disebut sebagai produk bioteknologi, tentu saja produk tersebut harus memiliki ciri tertentu. Yang pertama itu, produk tersebut harus menggunakan makhluk hidup dalam proses pembuatannya. Nah, makhluk hidup yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam, seperti bakteri, jamur,
hewan, dan tumbuhan. Biasanya yang paling sering digunakan dalam bioteknologi itu mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Alasannya karena apa? Karena bakteri dan jamur ini mudah didapatkan dan proses pertumbuhan mikroorganisme ini cepat dan dapat dilakukan. Jadi modifikasi di sini dilakukan melalui rekayasa genetika. Sifat mikroorganisme untuk mengubah menjadi sifat yang bagus-bagus. Nah, sifat-sifat bagus inilah yang kemudian diturunkan ke turunan selanjutnya, alias anaknya gitu ya. Dengan demikian, kita bisa menghasilkan produk atau jasa yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, jadi itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua adalah yang harus dimiliki produk bioteknologi dalam proses pembuatan produknya harus menggunakan ilmu yang mendukung proses bioteknologi. Nah, ilmu-ilmunya ini adalah ilmu mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, genetika, enzimologi, ilmu pangan, rekayasa teknologi pangan, dan rekayasa biokimia. Nah, sekarang kita ke jenis bioteknologi. Tadi kan kalian sudah paham ya bagaimana cara membedakan bioteknologi. Nah, sekarang kita menciptakan jenis-jenis bioteknologi. Jadi seperti yang tadi kita pahami, produk bioteknologi sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Jadi masyarakat Babilonia sudah biasa bikin minuman fermentasi, yaitu anggur dengan menggunakan ragi ya. Nah, pada tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakat Mesir juga sudah menggunakan ragi untuk membuat apa? Membuat roti. Sementara di Jepang, mereka membuat natto. Apa itu natto? Natto itu adalah makanan tradisional Jepang yang dibuat dari fermentasi kacang kedelai. Kalau di kita tempe ya. Nah, terus ada minuman beralkohol tradisional Jepang yang juga bisa digunakan dalam masakan mereka. Nah, kalau di Cina itu mereka membuat sufu, semacam keju yang lunak. Dan ada juga di Cina itu mereka membuat kecap. Nah, kalau di Indonesia nenek moyang kita membuat apa ya? Nah, kalau di Indonesia nenek moyang kita itu membuat tempe, oncom, tape, brem. Kalau kalian tahu brem ya, brem pun itu dibuat dari Indonesia juga, kecap pun sama, dan yang lain sebagainya. Nah, di zaman dulu bioteknologi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, hanya dibuat di industri rumah tangga dengan jumlah yang sedikit, sesuai dengan kebutuhan harian kita ya. Lalu seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu bioteknologi pun semakin berkembang. Ya, jadi para peneliti mulai mengembangkan bioteknologi dengan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian, dan hasil ini dilakukan agar produk yang dihasilkan bisa lebih banyak dan mutakhir. Seperti itu. Bioteknologi pada pangan. Kita ambil contoh salah satunya adalah kalau pangan itu bisa kita ambil tempe. Nah, tempe ini adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit ya. Nah, pada dasarnya proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Nah, fermentasi ini dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, pada biji kedelai.
Nah, pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Kalau kalian lihat tempe, ada yang putih-putihnya ya, dia menyusun dengan rapi sama, itu adalah hifa. Nah, hifa itu adalah benang-benang yang mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak, ya. Nah, itu adalah salah satu dari bioteknologi pangan. Kita ke bioteknologi pertanian. Kalau di bioteknologi pertanian, di bioteknologi modern dalam pertanian itu dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghasilkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Jadi misalnya nih, kalau di bioteknologi pertanian kita ambil di jagung, itu kalau misalkan jagung biasanya berwarna kuning, kita bisa memanipulasi gennya dengan cara ingin membuat jagung itu rasanya manis sekali dan bisa berwarna ungu. Itu bisa memanipulasikan gennya. Atau misalkan contoh lain adalah golden rice. Nah, golden rice itu dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta karoten pada tanaman wortel ya. Kalau beta karoten itu terdapat pada wortel tapi disisipkan ke padi. Jadi golden rice ini kalau misalkan kita konsumsi, kita sudah memiliki vitamin A. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita sudah dapat manfaat karbohidrat di nasi dan kita dapat vitamin A yang biasanya terdapat pada tanaman wortel. Nah, kita ke bioteknologi peternakan. Ini biasanya kalau di peternakan, kalau misalkan kalian nanti masuk ke SMK peternakan, itu biasanya kita akan dibikin rekayasa genetikanya dengan menyuntikkan suatu gen lain atau menyuntikkan vaksin, misalkan rekayasa genetikanya agar dia di tubuh ternaknya lebih kuat dari penyakit-penyakit di sekitarnya. Atau misalkan pada sapi nih, sapi yang biasanya dia tumbuh besar 1 tahun sudah sekian kilo, tapi kita bisa mempercepat kiloannya dalam misalkan setengah tahun saja. Nah, itu dengan cara rekayasa genetika. Nah, untuk bioteknologi kesehatan, lingkungan, dan forensik, kalian bisa baca di halaman 72 sampai forensik itu sampai halaman 80. Itu untuk peranan bioteknologi, lingkungan, kesehatan, dan forensik ya. Nah, jadi itu adalah sekilas dari apa yang Ibu sampaikan mengenai bioteknologi. Setidaknya kalian paham apa yang dimaksud dengan bioteknologi dan bagaimana peranannya di beberapa bidang di kehidupan sehari-hari ya. Nah, nanti kita di minggu depan bisa membahas mengenai unsur-unsur kimia di bioteknologi. Kenapa ke kimia? Karena kalau di bab 1 kita lebih ke fisika ya, banyak perhitungan di situ. Kalau di bab 2 kita banyak ke unsur kimianya, bahan kimianya apa saja. Ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.